dan Talia akan berperan sebagai supervisor dan rekan saya Enda Dewani sebagai coach. Dan saya Dini Fakawati berperan sebagai coach. Kali ini kami akan mempraktikkan tugas supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Enda. Waalaikumsalam Mbak Ida. Mari Bu, silakan duduk. Iya, terima kasih. Permisi ya Bu. Ya. Oke, Bu Enda gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik. Oke, besok Bu Endang ada jadwal praktik coaching ya? Bersama Ibu Rini sebagai coaching. Nah, di sini saya akan bertindak sebagai observer Bu. Saya akan mengamati proses jalannya praktik coaching Ibu yang akan dilaksanakan bersama Ibu Rini besok. Nah, sebelum itu nih Bu, sebelum memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya besok. Jadi kenapa saya menyampaikan ini agar Bu Endang juga tahu ya. Ya. Nah, besok nih Bu, untuk rubrik penilaian yang akan saya amati, yang pertama adalah proses percakapan Ibu Endang dalam memiliki prinsip coach. Prinsip coach yang pasti Bu Endang sudah mempelajari juga. Prinsip coach itu ada 3 ya Bu. Ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu yang pertama Bu. Nah, yang kedua yang akan saya amati yaitu bagaimana proses Bu Endang dalam memiliki potensi inti dari coaching. Ini juga ada 3 Bu. Present, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, tentunya ini dilaksanakan dengan teknik rasa Bu Endang. Terima, apresiasi, merangkum, dan tanya. Itu yang kedua, bisa dicerna ya Bu? Oke. Yang ketiga, tentunya saya harapkan Ibu Endang melaksanakan percakapan coaching jangan lupa menerapkan alur percakapan Tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu semua adalah rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Bu Endang besok. Bisa dipahami Bu? Bisa. Oke. Sebelum itu ada beberapa pertanyaan lagi Bu yang akan saya ajukan. Yang pertama Bu, kompetensi coaching mana yang Ibu Endang ingin kembangkan dalam praktik coaching besok? Sepertinya saya akan mengembangkan 3-tiganya Bu. Oke, Bu Endang ingin mengembangkan 3 kompetensi inti coaching, benar Bu? Nah, dari ketiga kompetensi inti coaching itu, bagian mana yang lebih spesifik ingin saya amati dalam proses coaching besok Bu? Mungkin kompetensi yang ingin diamati secara spesifik ya Bu, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Bu, agar menggugah coaching untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coaching Bu, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya gitu, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri si coaching, untuk mendorong membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya Bu. Mungkin begitu ya Bu. Baik Bu, jadi sudah saya catat di sini. Yang lebih spesifik ingin Bu Endang saya amati yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, mengajukan pertanyaan berbobot itu memang merupakan salah satu kunci ya Bu, agar kita sebagai coach, Bu Endang sebagai coach bisa menggali banyak hal dari coaching. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana penilaian Ibu Endang sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya terhadap 3 kompetensi inti coaching yang ingin saya kembangkan tadi ya Bu, kan ada 3 kompetensi itu ya Bu. Itu sangat penting untuk dipahami, diterapkan, dan dilatih secara terus-menerus saat melakukan coaching dengan rekan saya, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dalam mengajukan pertanyaan berbobot, kita dapat mengambil potensi Bu di sana untuk ide-ide coaching, sehingga dapat membantu coaching menemukan sendiri jawaban dari masalah yang sedang mereka hadapi.
Oke, sudah bisa saya tangkap nih Bu jawaban Bu Enda. Nah, pertanyaan terakhir Bu, apakah ada indikator ketercapaian? Jika ada, apa yang menjadi tolak ukur indikator ketercapaian dari tujuan yang Ibu Enda harapkan? Indikator ya Bu. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya menerapkan algoritma secara runtun Bu. Kemudian saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot agar coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sampaikan terkait prosesnya, meliputi penerapan algoritma, kemudian dapat mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga itu bisa menggali coach dalam menemukan ide-ide dalam menyelesaikan masalah bisa tercapai dengan lancar ya Bu. Oke, selamat melaksanakan praktik coachingnya besok bersama Ibu Rini ya Bu ya. Oke, semoga lancar ya Bu. Amin, terima kasih. Oke, mari Bu. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Enda. Oh, ada Bu Amina juga. Mari Bu, silakan duduk Bu. Oh, terima Ya, kasih. terima kasih. Jadi begini Bu Rini, hari ini kita melakukan praktek coaching ya Bu Rini, mumpung kita ada dua ide ini sebagai supervisor kita ya. Ya, Bu. Memang ini saya tunggu-tunggu Bu. Sebenarnya saat ada gimana sih bagaimana siang hari ini? Ya, alhamdulillah Bu ini lagi buat persiapan kegiatan Jumat Mengaji Bu. Saya print teks penilaian ini ya. Kayaknya ini kegiatan Jumat Mengaji ini saya kurang puas. Jadi Bu Rini sekarang lagi ada yang mengganjal pikiran Bu Rini ya Bu ya. Karena pertemuan kita kali ini saya ingin mendengarkan curhatan Bu Rini, keluh kesahnya Bu Rini, gitu ya. Kalau boleh tahu apa yang membuat Bu Rini berpikiran, lesu begini rasanya. Begini Bu, di sekolah saya kan guru PAI ya Bu ya. Saya selaku guru PAI mempunyai program namanya Bikibel, Jumat Mengaji, Beramal dan Bersyukur. Program ini sudah saya konsep sesuai alur pengajian ya. Cuma di sini saya merasa kalau pelaksanaan Jumat Mengaji ini saya merasa kurang puas karena di sana anak-anak pelaksanaannya tidak fokus, tidak baik ya pelaksanaannya. Lantas Bu Rini, apa tujuan program kita? Kita akan membahas kegiatan Jumat Mengaji. Jadi sebenarnya ini tujuan apa sih yang dinilai? Saya menginginkan kegiatan Jumat Mengaji ini diikuti oleh semua warga sekolah dengan baik dan khusyuk sehingga membawa dampak baik, membawa dampak positif bagi sekolah dan semua warga sekolah. Jadi tujuan pertemuan kita kali ini adalah bagaimana kegiatan Jumat Mengaji itu berjalan dengan baik. Betul sekali Bu. Apakah ukuran keberhasilan pertemuan ini? Kalau menurut saya ya ukuran pertemuan ini dikatakan berhasil kalau saya sudah menemukan cara atau ide untuk membuat kegiatan mengaji ini berjalan dengan baik. Amin. Tadi Bu Rini bilang ke saya kalau Bu Rini kurang puas sama kegiatan Jumat Mengaji. Kalau boleh tahu, bisa dijelaskan ke saya apa sih yang membuat Bu Rini kurang puas? Begini Bu, saya melihat anak-anak ya, saya amati ketika kegiatan mengaji itu anak-anak itu banyaknya tidak ikut mengaji. Mereka main-main, ada yang berhubungan temannya, ngomong sendiri gitu Bu. Bahkan terkadang kalau sudah sampai pada ketika mengaji sudah sampai pada lafal yang mereka hafal, mereka akan membacanya dengan nada keras Bu. Tapi ketika mereka tidak hafal, mereka ya juga nyesan, guyon seperti itu. Jadi menurut ini membuat kegiatan Jumat Mengaji ini menjadi kurang baik begitu ya Bu Rini? Betul sekali. Menurut Bu Rini, apa sih penyebabnya sehingga muncul hambatan yang dapat menghalangi ibu untuk meraih tujuan? Nah, di sini
sini kalau menurut saya ya Bu ya, karena kurangnya pendampingan dari wali kelas Bu. Ini kan pelaksananya ditempatkan di koridor sekolah gitu ya, jadi harusnya memang ada pendampingan seperti itu. Jadi anak-anak itu dibiarkan mereka duduk di koridor sekolah sambil mengaji, sehingga otomatis wali kelas itu kurang memberikan apa ya namanya perhatian kepada siswanya seperti itu. Tidak adanya pendampingan dari wali kelas. Lantas apa yang dilakukan wali kelas? Ya itu mengaji Bu, cuma di situ posisi dari dewan guru itu ya itu dilainkan Bu dengan anak-anak, sehingga ketika anak-anak mengaji ya bisa mengaji, terus ada yang berdurau, ada yang bicara sendiri, ngomong sendiri, itu tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang membimbing dari gurunya, sehingga itu terus berkelanjutan sampai kegiatan selesai. Itu yang membuat saya kurang puas. Mungkin itu salah satu sebabnya ya Bu. Lalu adakah penyebab lain selain adanya pendampingan dari wali kelas? Kalau menurut saya ya Bu ya, agar bisa serempak dan kompak ketika kegiatan mengaji di sini, sekolah harus mengajarkan Al-Quran dulu. Atau bisa juga siswa diminta untuk membawa Al-Quran dari rumah masing-masing, sehingga ketika dalam proses pelaksanaan anak-anak semuanya bisa fokus pada Al-Quran yang mereka belajar. Lalu dari skala 1 sampai 10 gitu, gimana posisi itu di dalam pencapaian pendidikan? Kalau menurut saya ya Bu ya, dari skala 1 hingga 10 posisi saya masih di angka 6, karena untuk prosesnya sudah kami lakukan dengan kontinu, juga sudah didukung oleh semua pihak ya Bu ya. Sekarang tinggal konsep pelaksanaannya yang membutuhkan evaluasi ulang. Terkait konsep pelaksanaan ini Bu ya, bagaimana gambaran konsep pelaksanaan mengaji yang baik Bu? Konsep pelaksanaan Jumat mengaji yang baik menurut saya ya Bu ya, apabila pelaksanaan Jumat mengaji itu dilaksanakan dengan tertib, dengan khusyuk, kemudian setiap anak membaca Al-Quran dan membawanya juga didampingi oleh wali kelas masing-masing. Konsepnya sudah oke, lalu apa kekuatan yang dimiliki dalam mencapai tujuan? Nah, program Jujiber ini didukung oleh KTS, dengan sejawat, wali murid dan masyarakat sekitar, sehingga kami semua berkomitmen untuk mensukseskan program Jujiber ini. Terkait hambatan yang saya yakin sudah terbesit rencana untuk memberikan solusi untuk permasalahan yang apa yang bisa dilakukan untuk memberikan solusi terkait permasalahan yang ada. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, saya akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, meminta kepada beliau untuk diadakan ruang diskusi. Di sana akan membahas terkait tentang pentingnya pendampingan dari wali kelas, kemudian menyampaikan bahwa perlunya anak-anak membawa Al-Quran, bahkan kalau perlu sekolah juga mengajarkan. Kemudian juga penting kiranya untuk menguatkan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Lalu ada rencana lain yang ingin dilakukan? Nah, di sini Bu terbersih di benak saya bahwa saya menginginkan anak-anak ketika pelaksanaan Jumat mengaji itu anak-anak menjaga badannya dengan baik dari rumah Bu, sehingga sampai di sekolah mereka langsung melaksanakan kegiatan Jumat mengaji tanpa harus mengantri dengan panjang ya Bu ya. Nah, jadi kan enak ketika kita mengingatkan kepada anak-anak bisa belajar. Seandainya semisal tanpa sengaja mereka tidak punya waktu kan tidak harus berarti sepanjang itu. Ya, tapi dalam pelaksanaan ini pasti membutuhkan dukungan dari pihak luar ya, pihak lain. Nah, agar rencana tersebut bisa berjalan dengan baik, siapa yang dapat membantu Ibu melaksanakan itu? Nah, di sini saya akan meminta dukungan kepala sekolah ya Bu ya, karena kepala sekolah itu yang mempunyai kebijakan. Kemudian tentunya saya juga akan melibatkan rekan sejawat, karena rekan sejawat itu bisa membantu saya mengoptimalkan kegiatan Jumat mengaji ini dengan baik. Tak lupa saya juga akan melibatkan guru yang mempunyai amal yang sama dengan saya. Kebetulan di sana ada 2 yang mengajar juga. Ya, lalu adakah dukungan dari pihak internal sekolah?
Kalau dari internal sekolah ada, kalau yang dari luar internal sekolah itu dari masyarakat sekitar Bu. Masyarakat sekitar itu sangat antusias sekali dengan kegiatan giber ini. Maka selain itu, Paguyuban juga sangat antusias, wali-wali juga sangat antusias karena menurut mereka kalau kegiatan ini berhasil maka akan tercipta lingkungan sekolah yang religius. Ada melakukan yang akan direncanakan dalam waktu ini, kira-kira apa yang akan dilakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari ide dan solusi yaitu selalu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan lakukan kolaborasi dengan rekan sejawat serta tetap menjaga komitmen bersama warga sekolah agar tujuan implementasi dari Jumat Mengaji ini berjalan baik. regenerasi yang akan dilaksanakan ini membawa dampak positif untuk sekolah ya setelah itu menyampaikan dari awal sampai akhir pembicaraan kita apalagi ibu secara tidak sadar sudah menemukan solusi dari masalah itu sendiri ya betul Bu, tanpa saya sadari ya saya mendapatkan ide dari masyarakat yang saya tangkap nih. Sekarang bagaimana perasaannya sekarang? Alhamdulillah sudah siap karena tadi saya sudah sudah tahu apa yang harus saya lakukan, lalu pertanyaan-pertanyaan yang bisa melontarkan ke saya ya sehingga saya terpancing untuk menjawab apa yang harus saya lakukan. Saya juga terima kasih nih sama Tony karena sudah mempercayai saya untuk menggunakan perusahaan yang sedang dihadapi. Baik, masih ada yang ingin kita bicarakan lagi? Alhamdulillah sudah cukup sekarang. Itu selamat beraktivitas ya Bu Rini kalau sudah belajar lagi. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Enda, terima kasih Bu Anda. Saya permisi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu Enda. Mari Bu silakan duduk. Terima kasih. Bu Enda kemarin sudah melaksanakan latihan coaching ya? Betul Bu. Oke, gimana nih perasaannya? Alhamdulillah juga Sudah lega. Oke, jadi kemarin kita bersama-sama ya Bu melaksanakan proses coaching itu. Saya menjadi pengamat di sana mengamati gimana Bu Enda melaksanakan praktik coaching bersama Ibu Rini. Nah sekarang saya kesini dengan tujuan untuk menyampaikan hasil observasi saya. baik Bu, terima kasih. Namun sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa hal, melakukan beberapa pertanyaan, boleh kan? Boleh Bu, boleh. Oke, yang pertama nih Bu, bagaimana Ibu Enda menilai performa Ibu sendiri dalam melaksanakan proses coaching kemarin? Menurut saya performa saya sudah baik ya Bu, yang sudah sesuai dengan indikator yang saya tentukan kemarin. Oke, kenapa? Dengan alasan apa Ibu Enda menilai demikian? Karena pada proses coaching kemarin saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian saya juga menerapkan kompetensi coaching yaitu present, hadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Dan juga saya sudah melakukan proses coaching dengan sesuai dengan alur kita beruntun gitu. Oke, itu menurut Bu Enda dalam pengamatan Bu Enda sendiri ya. Sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Oke, menurut yang saya amati Bu, dari hasil observasi pada saat Ibu Enda melakukan pelaksanaan proses coaching itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Alhamdulillah Bu, saya sangat senang. Senang sekali mendengar ini ya Bu ya. Oke, jadi apa yang Ibu Enda sampaikan barusan terkait 3 bukti penilaian saya yang saya sampaikan di pra-observasi kemarin lalu itu sudah sesuai dengan catatan saya dalam proses coaching Ibu Enda kemarin. Yang pertama, Ibu Enda sudah melaksanakan prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan. Kenapa saya katakan begitu Bu? Karena saya melihat pada saat Bu
kedua adalah proses kreatif. Saya sudah melihat Bu Endang sudah melaksanakan proses kreatif ini. Terbukti Ibu Endang itu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa Bu Rini pahami dengan baik. Yang ketiga, Bu Endang juga sudah memaksimalkan potensi yang ada. Ini terlihat sekali dari Bu Endang itu menggunakan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali ide-ide dari Koci. Akhirnya si Koci bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri kan kemarin. Oke, itu rubrik penilaian yang pertama yang saya amati. Yang kedua, Bu Endang juga sudah menerapkan kompetensi inti dari seorang coaching. Apa saja Bu kompetensi intinya tadi? Present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, itu semua memang sudah Bu Endang lakukan dengan sangat baik. Kenapa saya katakan begitu? Karena pertama yang proses, Ibu Endang memang menghadirkan diri secara penuh, secara utuh, sehingga Ibu Rini itu tidak bukan bahwa kemarin menceritakan masalahnya. Ya, beliau dengan penuh percaya kepada Bu Endang untuk menceritakan permasalahannya. Yang kedua nih Bu, Ibu Endang juga sangat mendengarkan aktif. Sehingga apa yang Bu Rini sampaikan, Bu Endang ajukan pertanyaan lagi, sehingga ada komunikasi dua arah di sana. Yang terakhir, Bu Endang juga sudah mengutarakan, menyampaikan pertanyaan yang berbobot, sehingga si coaching juga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Itu yang kedua Bu. Yang terakhir, yang ketiga, Bu Endang memang sudah menerapkan percakapan coaching sesuai alur tirta, baik dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu sudah terlihat ada dan beruntun di sana. Namun, kalau ada kata namun berarti ada satu hal yang ingin saya sampaikan nih Bu. Namun ada catatan saya sedikit Bu. Tapi lebih dari itu Bu Endang sudah sangat luar biasa dalam melaksanakan praktik coaching. Namun di sini catatan saya hanya satu, karena Bu Endang di awal kita observasi menyampaikan ingin saya lebih spesifik mengamati mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, nah catatan saya di sini juga dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi di sana kemarin itu terlihat Bu Endang mengajukan pertanyaan yang kurang Bu Rini pahami dalam penggunaan bahasa, dalam pemilihan kata-kata. Kemarin itu Bu Rini sempat bingung membedakan antara intern dan ekstern sekolah. Oke, jadi kedepannya